Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham BSSR ya. Di mana saya sudah cukup lama nggak membahas saham BSSR, terakhir tanggal 30 Januari 2023 ya. Ini akan saya update fundamental kuartal 2 2023, hari ini tanggal 9 September 2023. Ini perusahaan memiliki corporate action, yaitu pembagian dividen interim ya. Nanti kita akan bahas di bagian dividen. Kemudian harga penutupan kemarin Jumat itu turun 20 poin ke harganya 4.340. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri ini kebanyakan masih floating profit ya teman-teman ya, kecuali kalau pas teman-teman belinya setahun pas yang lalu ya, atau year to date di awal tahun itu memang nggak bergerak kemana-mana. Nah, ini cuma minus juga 6%, jadi rata-rata sedang floating profit ya yang megang saham ini. Harga tertingginya setahun terakhir itu 5.800, terendahnya 3.130. Seperti biasa nanti kita akan bahas ya analisa update fundamental kuartal 2 BSSR, kemudian analisa seasonality ya, kemudian dari peta kepemilikan sahamnya dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir, dan kita coba akan review ya meskipun sudah lama analisa teknikal tanggal 30 Januari 2023 dan kira-kira arah harga sahamnya akan ke depan akan kemana. Oke, ini company backgroundnya ya. Jadi pada intinya ini perusahaan pertambangan batu bara dan menjual batu bara. Ini produknya termasuk yang sulfur berkaloritis sedang sampai rendah ya. Jadi pangsa pasarnya ini adalah Cina, India, Taiwan. Jadi ini ekspor teman-teman ya. Ruang lingkup kegiatan usahanya itu tadi pertama menambang, kemudian menjual, terus ada transportasi untuk mengangkut ya, sama perindustrian batu bara. Ya, jadi kegiatan usaha dijalankan oleh perseroan bersama anak usahanya yaitu Antang Gunung Meratus. Ya, jadi pertambangan dan perdagangan jadi kegiatan utama perseroan. Ya, yang lainnya itu hanya penunjang saja. Ini IPO di bursa 2012 dengan harga IPO-nya 1950, harga saat ini 4340. Jadi kalau teman-teman pas IPO beli dan tidak diapa-apain sampai sekarang, itu sudah floating profit atau value-nya sudah meningkat 222,6% ya, atau hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih, bukan hampir 2 kali lipat. Itu belum termasuk dividen teman-teman ya, dividennya tinggi-tinggi sekali. Oke, ini adalah tadi ada dua ya, Baramurti Sukses Sarana Tbk. Ini ada di Kalimantan Timur ya teman-teman ya, di sini ya. Kemudian ini adalah anak usahanya Antang Gunung Meratus. Ini ada di Kalimantan Selatan ya, di sini. Ya, ini lebih tepatnya. Kita akan update sedikit harga batu bara teman-teman ya. Harga batu bara ini di semester 1 2022 naik. Semester 1 2023 turun. Namun ini kalau di rata-rata mungkin nggak jauh beda ya kalau di rata-rata. Nah, yang berbeda adalah nanti ini adalah sisanya teman-teman ya di semester 2-nya. Ya, di semester 2-nya ini rata-ratanya di atas ini. Namun ini semester 2-nya kemungkinan hanya di atas ini, di bawah sini ya. Jadi berpotensi untuk turun ya performance-nya di kuartal 3 dan kuartal 4 karena rata-rata di semester 1 ini ya mungkin lebih rendah tapi enggak terlalu jauh karena ini sempat tetap masih tinggi ya di sini ya. Namun kalau di semester 2 ini sudah pasti jauh teman-teman ya. Jadi pastinya performance di kuartal 3 dan kuartal 4 semestinya sewajarnya turun. Oke, ini adalah penjualan, kita spill ya, dia dapat uangnya dari mana aja. Ternyata benar-benar hanya dari penjualan batu bara teman-teman ya. Banyakan di sini yang dicatat ya. Penjualan batu bara ke pihak ketiga dan ke pihak berelasi ya. Sekarang kita akan masuk ke performance kuartal 2 2023. Kalau kita lihat hanya di kuartal 2-nya saja setiap tahun selama 12 tahun ke belakang itu masih naik ya, pendapatannya masih lebih tinggi. Jadi ini mencetak rekor baru untuk pendapatannya. Meskipun harga batu bara sudah turun, ternyata penjualannya lebih tinggi, artinya jumlah unitnya atau kuantitinya itu lebih besar ya. Dan impactnya pastinya labanya turun dari tahun sebelumnya ya, karena harganya turun ya, meskipun omsetnya lebih besar, namun karena harganya turun, eh, apa harga jualnya turun ya, pastinya labanya turun teman-teman. Ini sudah wajar, ini wajar, jadi ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya, karena memang sudah sewajarnya.
Kalau kita lihat di sini ya, struktur pendapatannya, beban pokok penjualnya sudah pasti akan meningkat ya, karena harganya tadi turun teman-teman ya. Untuk laba bersihnya ini masih cukup lumayan besar ya, masih double digit ya, 18,6%. Jadi ini tertinggi ketiga ya, 2021 pernah 22%. Namun secara kuantiti tadi 2021 nggak terlalu besar ya. Oke, ini adalah kuartal 2 ke kuartal 2 ya teman-teman ya. Pendapatannya ini masih naik 4% aja. Laba kotornya sudah pasti negatif ya, karena harga batu bara turun. Laba bersihnya pun turun cukup dalam ya, 42,5%. Nah, untuk semester 1 digabung dengan kuartal 1 itu juga pendapatannya justru naik cukup tinggi, 40,7%. Ya, secara penjualannya naik tinggi. Laba kotornya ini naik 5,3%. Jadi ini ditopang karena kenaikan dari pendapatan yang cukup tinggi ya. Jadi sehingga laba kotornya secara nominal itu naik juga teman-teman ya. Meskipun secara laba usaha tetap aja negatif ya, dan laba bersihnya negatif 16,6% ya. Untuk secara valuasinya pada saat video ini dibuat itu PBV-nya dari 2,85 dan PE ratio-nya 3,57. Ya, kalau kita lihat di PBV-nya ini ya di harga average ya teman-teman ya, di harga rata-rata. Untuk PE ratio-nya, oh ini belum saya update ya. Ini PBV 2,85 ya, betul di sini ya. Ini PR-nya mestinya ada di sini ya, di bawah ya teman-teman. Ini salah ya. Mestinya ada di bawah, jadi masih paling rendah karena memang masih tinggi ya teman-teman ya earning-nya. PBV-nya pada saat video ini dibuat ada di 1530 ya. Dengan earning yield-nya ini cukup ROE-nya cukup tinggi ya, 85,61%. Ya, ini trailing 12 month, jadi karena nggak sesuai karena apa? Tahun 2022 kan harga batu bara masih tinggi, jadi saya gunakan yang annualized. Namun ternyata annualized pun ROE-nya masih tinggi ya, 79,80. Ya, jadi kalau kita bayarnya di 2,85 ya ini masih sangat tinggi ya teman-teman ya, earning yield-nya, jadi masih dibilang valuasinya murah karena memang ini cyclical-nya lagi di atas ya, jadi valuasinya akan terlihat murah. Nah, dengan pertimbangan seperti ini tentu saja ini kita akan cek earning yield 10 sampai 15%-nya ada di PBV 5,32 sampai 7,89, atau kalau dikonversi ke harga itu ada di 8.140 sampai 12.071. Ya, ini harga wajarnya ya. Namun sekali lagi teman-teman ya, ini saham yang sifatnya cyclical ya. Jadi untuk saat ini memang seolah-olah harga wajarnya sangat tinggi, namun nanti begitu harga batu bara turun ya ini otomatis akan langsung berubah teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin valuasi ini jangan dijadikan acuan ya untuk saham cyclical. Oke, untuk dividen sendiri tadi sudah dibahas ya, ini sedang memberikan dividen interim 349,93 dengan come date-nya 14 September ya. Jadi 14 September ini tanggal 9 ya, jadi minggu depan kira-kira teman-teman ya. Itu 14 September itu tanggal berapa ya? 14 September tuh hari Rabu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa beli di hari Senin dan Selasa dan Rabu kalau misalnya mau mendapatkan dividen per lembar sahamnya 349,93 ya. Dengan yieldnya ini kalau di teman-teman dapat harga saat ini ya 8,1% ya. Ini dividen yield cukup besar ya, 43,68% setahun terakhir ya. Jadi trailing 12 month ya, ini dijumlahkan ini besar sekali ya. Jadi teman-teman bayangin ya, kalau teman-teman pegang saham ini dari IPO udah pasti balik modal ya, lebih-lebih ya. Sudah tadi nilainya, value-nya naik 2 kali lipat, belum termasuk dividen, berarti sudah pastinya balik modal dan untung sudah 2 kali lipat. Ya, ini EPS-nya teman-teman ya. Nah, kalau diprediksikan nanti kuartal 3 dan kuartal 4 mestinya akan menurun seperti di ini ya, kira-kira 2021 ya. Jadi mungkin EPS-nya di terakhir mungkin sekitar 1100-an teman-teman ya, 1100-an. Ya. Ini 8,1% tadi ya, sudah ongoing ya teman-teman ya. Ini secara dividen ya. Jadi ini rutin bagi dividen, bahkan ini kalau kita lihat 2022 aja 1 2 3 4 kali bagi dividen teman-teman. Ini 2023 sudah yang kedua kalinya. Ya, jadi ini cukup loyal ya. Kalau kita lihat historicalnya memang lebih setahun bisa lebih dari 1 kali ini bagi dividen teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesehatan keuangannya teman-teman ya. Kita cek secara umum aja di quick ratio. Quick ratio-nya selalu di atas 1, jadi ini bagus. Current ratio-nya juga selalu di atas 1. Debt to equity ratio-nya juga jauh di bawah 0,15 ya, 0,1 jauh di bawah. Jadi ini perusahaan yang
rasanya nggak mungkin ya kalau kalau bangkrut ya. Jadi resiko satu-satunya perusahaan ini adalah kalau misalnya batu bara sudah digembar-gemborkan akan tidak dipakai lagi ya, digantikan dengan energi terbarukan. Ya, cuman itu aja resikonya. Oke, untuk valuasi seasonality-nya kalau kita lihat ya di bulan September ini itu sudah naik cukup tinggi 6,37% ya, dan memang peluangnya naik cukup tinggi di sini. Oktober turun ya, ya kemungkinan karena ada dividen nanti kemungkinan akan turun juga. Dan November nanti naik, Desember juga turun lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk secara seasonality ini cukup menarik di bulan September meskipun nampaknya sudah telat ya karena sudah naik 6,37%. Jadi cuma bisa mengharapkan dari dividen aja ya 8,1%. Kalau kita jumlahkan year to date sebenarnya masih nol ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau beli di harga saat ini itu sama dengan teman-teman beli di harga awal Januari ya. Ya, jadi kalau ada orang yang beli di awal Januari dan belinya di hari ini ya sebenarnya sama ya. Menang masa tunggu. Meskipun yang di Januari tadi sudah mendapat dividen ini ya teman-teman ya, sudah dapat dividen yang 341. Oke, ini secara seasonality. Kemudian kalau kita cek dari bandarmologinya, ini peta kepemilikan sahamnya ada di PT Wahana Sentosa Cemerlang pengendali. Total sahamnya ini ada 2,6 miliar lembar saham. Untuk partisipasi investor asing ini tidak terlalu besar di saham ini, meskipun kalau kita lihat di kuartal 3 ini setiap bulan investor asing rajin membeli ya teman-teman ya, rajin membeli, namun tidak terlalu impact terhadap harga ya. Untuk jumlah pemegang sahamnya kalau kita lihat ya dari Agustus sampai Agustus ini naiknya hampir 2 kali lipat ya, mendekati 2 kali lipat, dan jumlah lembar sahamnya naiknya tidak terlalu signifikan ternyata ya, hanya 179 ke 182, tidak sampai 2 kali lipat juga ya. Ini adalah rata-rata value ya atau aset, rata-rata nilai aset yang dipegang per holder per investor itu hanya terakhir Agustus hanya 50,3 juta. Jadi turun cukup drastis teman-teman ya. Yang dulunya hanya 98 per orangnya pegang kira-kira 100 jutaan lah ya. 99 juta, sekarang hanya per orangnya 50 juta. Artinya yang masuk ini teman-teman ya, yang masuk ini yang penambah jumlah kepemilikannya ini itu selalu di bawah rata-rata ya. Selalu di bawah rata-rata sehingga ini menarik turun rata-ratanya secara keseluruhan. Jadi yang masuk ini yang tambahannya ini ya kemungkinan investor-investor retail kecil ya dengan dana di bawah average ya, sehingga dia memberatkan. Oke, kalau kita lihat ya ini ada investor retail yang selalu memborong sahamnya, dia belinya siapa yang jual gitu ya. Kalau kita lihat ini secara detail peta kepemilikan sahamnya. Kalau kita lihat lokal ID ini menambah ya, meskipun naik turun ya, dia menambah kepemilikannya hanya 0,44%. Dia dapat barangnya dari siapa? Ada dua teman-teman, ini dari reksadana lokal ya, yang buang barangnya ini mungkin mau dihabisin teman-teman ya, dari 3,5 juta tinggal tersisa 210.000 aja. Yang paling besar ini adalah institusi keuangan asing ya, di mana dia memiliki 7,77, sekarang cuma tinggal 5,72. Ini terpecah konsentrasi pembeliannya dari lokal IS, lokal CP, lokal PF ya, ini terpecah semua teman-teman ya. Jadi ini satu yang selalu menjual barangnya ya teman-teman ya, dan dibeli oleh ini konsentrasinya terpecah ya. Ya, jadi secara otomatis ini terlihat sedang distribusi ada satu di mana ini juga lumayan besar ya, 7,77, buangnya juga rutin ya. Jadi dia meladeni pembelian dari institusi besar lainnya termasuk investor retail lokal. Ya, sedang distribusi meskipun distribusinya juga nggak terlalu ke investor retail banget ya, itu terpecah ke beberapa institusi keuangan besar juga. Nah, untuk di bulan September sendiri ini tanggal 1 sampai hari ini tanggal 9 terakhir ya, kemarin tanggal 8 kalau kita lihat ya harganya naik ya karena memang menjelang dividen. Kalau kita lihat di sini ada yang buang barang malah ya, secara garis bandarmologinya ada yang buang barang di sini. Namun kalau kita lihat dari banda detektor ini terlihat sedang netral aja, dan kalau kita lihat broksumnya dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu justru malah terlihat kayak akumulasi ya. Jadi ini terlihat netral aja teman-teman ya. Ini netral aja sih teman-teman ya. Nah, tidak ada pergerakan yang berarti distribusi atau akumulasi ya. Nah, ini adalah analisa di tanggal 30 Januari, jadi sudah cukup lama saya nggak update saham ini.
Ya, di mana waktu itu saya harganya masih di sini di 4.070 ya, nggak jauh-jauh dengan harga saat ini. Saya prediksi akan turun ya karena ini downtrend. Turun ke 3193, kemudian naik lagi sampai di bulan Juni ini, Juni kemarin ini sudah Agustus malah ya, naik ke 5.769. Dan faktanya itu tidak terjadi tontonnya. Jadi di sini waktu itu saya mau prediksi ya 30 Januari saya prediksi turun ke 3193. Ini beneran turun ya teman-teman ke 3193, namun tidak langsung turun ya. Beda dengan ini ya, ini kan saya prediksinya langsung turun, ternyata dia sideways dulu di sini ya. Dia mantul-mantul dulu, sideways, baru dia turun di sini ke 3193 dan ini mulai beranjak naik ya. Jadi ini mulai terjadi ya, ini beranjak naik. Namun kalau kita lihat dengan kondisi yang update saat ini, kemungkinan sih ini akan tetap turun nanti ya. Akan turun ya, sudah pasti akan turun. Jadi ini kita akan bahas update ke depannya. Ini pasti akan turun. Ya, turun di mungkin ke MA 200 ya. Karena habis sebagai dividen akan turun. Nah, apakah akan naik lagi ya? Karena tadi kita melihat harga batubara dan estimasi performance atau kinerjanya di kuartal 3 atau di semester 2 2023 itu bakal turun, ya kemungkinan dia tidak akan melanjutkan kenaikan ya. Jadi kemungkinan dia akan sideways saja di sini ya, jadi dia akan tambah turun, mungkin sideways di sini. Ya, mungkin akan sideways di sini bahkan cenderung turun lagi, turun ke 3193 nanti. Kira-kira seperti itu ya. Untuk ini apa likuiditasnya per hari cukup oke ya, 9,4 miliar per hari. Oke, jadi itu teman-teman ya secara analisa teknikalnya ini sedang short uptrend ya, namun sudah pasti dia akan turun dan penurunan ini tadi estimasi akan sideways dan bahkan akan cenderung turun. Nah, sekarang kita akan masuk ke risamnya tadi secara fundamental. Kinerja jangka panjangnya masih naik ya, meskipun ini naiknya cyclical. Artinya memang karena batubara komoditasnya lagi naik daun, lagi bagus. Kinerja jangka pendeknya juga masih naik, valuasi masih terbilang murah. Sekali lagi ini cyclical teman-teman ya, jangan dianggap ini murah terus ya. Ntar bisa aja tiba-tiba mahal kalau harga batubara turun itu ya. Kemudian ini rutin bagi dividen ya, ini ongoing 8,1%. Seasonality peluang naiknya nanti di tahun depan ya, awal tahun depan Januari dan Februari. Kemudian secara bandarmologi tadi dari Agustus ke Agustus sedang distribusi, kemudian 1 sampai 8 September sedang netral aja. Technical tadi sedang short uptrend ya, kemungkinan akan turun dan akan berubah menjadi sideways. Terakhir, disclaimer teman-teman ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BSSR, silahkan teman-teman jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion untuk membantu teman-teman dalam mengambil keputusan ya. Jadi jangan berdasarkan hanya satu video ini saja. Oke, sampai di sini dulu analisa saham BSSR, semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.